panjang. Pada saat pembebasan tanah itu ya drama tersendiri. Pembebasan tanah dari sisi masaran, wah itu yang paling elok dewe karena ruwetnya orang umum berbulan-bulan sampai kita tungguin nanti didengani barang, dicoba jago barang. Alhamdulillah pembebasan tanah di sisi Butuh maupun di sisi desa Gedongan maupun di sisi desa Pilang selesai dibangun. Pas dibangun ada cerita lagi. Pokoknya ini kalau di Jakarta ada cerita si manis jembatan Ancol. Kalau di Sragen ada cerita apa ya? Si tampan jembatan Butuh gitu. Wah, itu ceritanya panjang lebar. Alhamdulillah, delalah kok yo yang namanya banyak cerita di balik itu. Kita butuh dukungan banyak pihak. Dan ada juga pihak yang nggak senang jembatan jadi. Pada saat Bu Bupati kemarin umroh, itu setiap hari ada yang lapor. Ada dua hal yang lapor. Lapor yang pertama, Pak Sekda lapor. Bu, alhamdulillah ada berita. Ternyata pelantikan Bupati baru diundur menjadi Maret, bukan Februari. Saya bilang ini berita sukacita, bukan berita gembira. Saya justru lebih senang, lebih cepat, lebih baik. Kita berikan kesempatan kepada pemerintah yang baru untuk bisa berkarya dan berkiprah. Gantian, masa Bupati terus yang mikir Sragen? Bapak Ibu kan sudah memilih Bupati baru, biarkan untuk segera bekerja. Saya sampaikan kepada Pak Sekda bahwa pemerintah kita itu punya ciri khas kalau bikin aturan tidak tuntas. Belum selesai dilaksanakan sudah mau direvisi. Padahal sudah tahu 500 lebih daerah yang mengadakan pilkada sudah pasti 50%-nya akan melalui dengan gugatan. Dan belum tentu akan selesai di bulan Februari. Tapi perpresnya sudah turun bahwa tanggal 10 Februari pelantikan Bupati terpilih sudah harus dilaksanakan. Nah kalau begini berarti Bapak Presiden kita Prabowo Subianto harus membuat perpres yang baru. Ya saya sampaikan, inilah inkonsistensi di negeri yang sangat kita cinta. Jadi kalau Pak Sekda mengatakan senang, alhamdulillah Bu Bupati masih 1 bulan lagi, gitu ya Pak Sekda ya. Kalau saya moh, dan rampung dong wes. Karena saya sudah memasrahkan dan saya sudah datang. Saya sampaikan kepada Dr. Agus Budiarto pada waktu itu. Saya mengatakan begini, Dok, ajari saya bagaimana cara untuk ikhlas. Banyak hal yang diajarkan oleh beliau, disampaikan banyak hal, tapi kemudian saya memilih, saya ingin mengadu sendiri kepada Singgawi Urip, Gusti Allah di tempatnya sendiri. Saya ingin datang, ingin bertanya, kenapa? Tapi kemudian saya dapat kabar yang kedua, ini delalah, bahwa pada saat ada sedikit apa namanya ya, ribut-ribut, bukan ribut sih, bersih tegang juga bukan, ya biasalah antara eksekutif dan legislatif. Nah kok delalah ada yang mengatakan tak dongak ke jembatan orang mungkin jadi sampai dino udah. Nah, bayangkan Pak, saya sedang posisi di Madinah. Saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui karakter seseorang, itu ada 3 hal yang Bapak Ibu bisa pilih. Lihat karakternya, pada saat dia diberikan kewenangan, pada saat dia diberikan kekayaan, dan pada saat diberikan situasi dan kondisi yang mendukung. Allah menguji saya kembali di sana. 1, kekayaan. Justru jelas saya masih punya walaupun berkalah pilkada. Kecil.
2 kewenangan, saya masih jadi bupati. 3 situasi dan kondisi lain kok ndongone kira-kira kenceng sing endi? Sing ning kono apa sing ndonga apa sagen? Kan ngono. Kenceng sing endi sing teko dongane? Kan ya sing wis ngomahe Gusti Allah ning kono. Saya sampai nggak habis pikir. Saya sampaikan bila Indonesia dalam hati saya katakan begini, ya Allah, Engkau uji hambamu. Kalau saya bilang mengatakan begini saja, siapapun yang mendoakan jelek dengan Kabupaten Sragen, sedang Gusti sesuk cabutan nyawanya. Ayo. Itu saya. Karena saya punya 3 hal itu. Kekayaan, kewenangan, dan situasi. Bismillah, pagi-pagi tadi subuh saya berangkat ke Raudo. Saya hanya mengatakan satu hal, siapapun yang ingin menjatuhkan pemerintahan ini dan menjelek-jelekkan pemerintah ini, habis dia. Tapi begitu saya masuk di Raudo, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang ada itu air mata hanya nangis. Bahkan mendoakan hal yang jelek pun saya nggak bisa. Jangankan mendoakan hal yang jelek, mendoakan buat diri saya sendiri saja. Saya tidak mampu. Karena begitu saya tidak tahu apa yang Allah ingin tunjukkan pada saya. Adanya hanya nangis saja. Di situ mungkin Allah ingin mengajari kepada saya bahwa dulu wong urip kuwi ojo sok peh apik, peh sugih, peh duwe kekuasaan terus kowe sak karepmu. Bagi saya kemudian pembelajaran itu saya maknai bahwa kalau tidak ada manusia yang seperti itu, orang komplit dulu. Kalau tidak ada yang menjelekkan, mendoakan jelek pada pemerintah Kabupaten Sragen, tentu saya tidak bisa ditunjukkan sama Allah bahwa wong ning dunya kuwi ya ono ning kaya ngono. Kudune kowe iso mampu untuk diberikan Allah berikan kekuatan untuk bisa mengatasi. Pelajaran dari perjalanan spiritual saya kemarin pergi umroh, dan bahkan saya pun tidak bisa bertanya kepada Gusti Allah kenapa ya Allah salah ini, nggak bisa, karena Allah sudah tunjukkan semuanya bahwa kita itu kecil. Jangan merasa bisa, jangan merasa benar, dan jangan selalu merasa mampu. Nah itulah Allah tunjukkan. Nah untuk itu kepada Bapak Ibu, setelah itu saya minta Pak Sekda untuk, ya Allah Pak Sekda, barangkali Jumadi Bupati Ropati Omandi akhir-akhir ini kumpulkan warga, baik dari sisi Bintuh maupun dari sisi Pilang, kumpulkan warga, ajak mereka untuk berdoa setiap malam. Jangan pernah putus untuk berzikir memohon kepada Allah agar jembatan ini bisa jadi. Dan berikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Ojo jaluk basnas tinggal yo dipaido karena di PASN. Pakai uang saya pribadi. Yuk kita ikhtiari lahir dan batin. Nah, segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang tidak baik, akhirnya berhenti dan menyingkir sendiri. Allah berikan tunjukkan kekuasaannya bahwa jembatan ini memang jembatan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Nah untuk itu kepada Bapak Ibu warga masyarakat, saya persembahkan karya terakhir saya sebagai bupati adalah jembatan ini. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemarin Mas Bro mengatakan bahwa Mbak, kalau jembatan ini diresmikan, Mas AHY kalau diaturi rawuh pasti kerso. Saya sudah berpikir akan mengundang beliau. Tapi karena ini personal sekali hubungannya dengan saya sebagai bupati, akhirnya saya memutuskan biar warga Sragen yang meresmikan jembatan ini, dan ini menjadi milik warga Kabupaten Sragen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan memberikan petunjuknya kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah mengejek orang itu bodoh, orang itu nak, orang itu jahat kepada kita.
Padahal saya tadi malam baca buku, seorang sufi berkata, ketika kita akan menghakimi dan menilai seorang itu jelek, bahkan ketika fakta pun sudah menunjukkan demikian, maka pertanyaan bijaksana yang harus dimunculkan sebelum menilai orang lain adalah, apakah saya sudah lebih baik dari orang itu sehingga saya pantas mengatakan dia jelek. Jadi saya maafkan kepada siapa saja yang telah mendoakan jelek, karena saya sudah pasti tidak lebih baik dari dia. Karena semua orang itu hanya tinggal yang wang awake diri-diri. Kepada Pak Ketua DPR, matur nuwun dukungannya. Kepada Bu Kajari, terima kasih dampingannya. Dan Mas Nandin serta semuanya saja Bapak Ibu, terima kasih dan terima kasih banyak. Bismillah, kita resmikan jembatan ini atas nama warga Kabupaten Sragen. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peresmian jembatan itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ibu Bupati Sragen yang akan diteruskan dengan pemotongan